Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran biologi. Dan materi kali ini adalah tentang metabolisme. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk keberlanjutan channel ini, saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabol atau berubah. Metabolisme dapat diartikan sebagai perubahan kimiawi dan perubahan energi yang terjadi di dalam tubuh. Berdasarkan penjelasan di atas atau berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa metabolisme adalah segala reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup yang disertai dengan perubahan energi atau penggunaan maupun dihasilkannya energi, dan melibatkan enzim sebagai biokatalisator untuk menyintesis komponen sel dan berbagai aktivitas seluler. Metabolisme dibedakan menjadi dua. Satu, katabolisme atau disimilasi, yaitu proses penguraian atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Reaksi ini disebut juga reaksi eksergonik karena membebaskan energi melalui perombakan nutrisi atau senyawa organik kompleks. Contohnya ialah respirasi. Kemudian yang kedua adalah anabolisme atau asimilasi. Definisinya adalah proses penyusunan atau sintesis senyawa sederhana atau organik menjadi organik yang lebih kompleks. Reaksi kimia ini disebut juga reaksi endergonik karena menggunakan energi yang dilepaskan oleh reaksi-reaksi eksergonik untuk sintesis dan menjalankan fungsi sel. Contohnya ialah fotosintesis. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Dan untuk sekarang kita akan membahas katabolisme. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa katabolisme adalah reaksi pemecahan yang tadi zat-zatnya atau senyawa-senyawanya kompleks pecah menjadi zat-zat yang lebih sederhana atau lebih simpel. Contohnya ada respirasi aerob dan respirasi anaerob, atau bisa disebut juga fermentasi. Reaksi ini bersifat eksoterm atau bisa diartikan reaksi melepas panas. Jadi hasil akhir dari reaksi ini adalah menghasilkan panas dan menghasilkan energi. Itulah sebabnya kalau kita melakukan respirasi atau pada waktu kita bernafas, lalu kita mencoba ketika kita di kaca, ya, kemudian kita mencoba untuk seperti itu, akan terasa panas. Kenapa bisa seperti itu? Karena eksoterm, yaitu melepas panas. Baiklah, kita akan lanjut ke materi respirasi aerob. Respirasi aerob ini biasanya terjadi di mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel yang berfungsi menghasilkan energi melalui proses ini, yaitu respirasi aerob. Aerob berarti membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan dalam respirasi aerob jumlahnya lebih banyak daripada energi yang dihasilkan pada respirasi anaerob. Reaksinya adalah C6H12O6 atau glukosa, dan glukosa ini didapatkan dari sistem pencernaan dari amilum atau karbohidrat yang sudah diterima oleh pencernaan kemudian diserap oleh usus halus, dibawa oleh darah ke seluruh sel-sel. Ketika di sel, glukosa akan bertemu dengan sistem pernafasan baru. Kemudian di dalam sel tersebut terjadi proses respirasi atau perombakan yang tadinya kompleks menjadi lebih sederhana, yaitu berbentuk karbon dioksida
uap air, dan energi. Nah, dari satu glukosa akan menghasilkan 36 ATP. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang respirasi anaerob atau fermentasi. Respirasi tersebut bisa terjadi di sel-sel otot kita, yaitu saat sel-sel otot kekurangan oksigen. Contohnya saat sedang bekerja berat, atau contohnya ketika kalian sedang melakukan lari. Sesudah lari, biasanya itu ngos-ngosan. Nah, saat itulah kita membutuhkan respirasi anaerob, karena tubuh kita sedang membutuhkan energi. Selain di sel-sel otot, terjadi juga di sel-sel bakteri atau fungi yang melakukan fermentasi. Contohnya adalah fermentasi alkohol yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae atau oleh ragi yang biasanya untuk membuat wine dan tape. Kalau dalam fermentasi alkohol, glukosa akan dipecah menjadi 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Namun, kalau dalam fermentasi asam laktat terjadi di otot, dari glukosa akan dipecah menjadi 2 asam laktat dan 2 ATP. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan respirasi aerob. Terbagi menjadi 4 tahap. Pertama, glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Terjadi di dalam sel sitoplasma. Selain asam pirufat menghasilkan zat sampingan, yaitu 2 ATP dan 2 NADH. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Kalau di tahap dekarboksilasi oksidatif, 2 asam pirufat akan diubah menjadi 2 asetil-CoA. 1 asam pirufat akan diubah menjadi 1 asetil-CoA. Karena asam pirufatnya ada 2, maka akan menjadi 2 asetil-CoA. Proses ini terjadinya di matriks mitokondria. Selain 2 asetil-CoA juga menghasilkan hasil samping, yaitu 2 NADH dan 2 CO2. Yang ketiga, siklus Krebs. Tahap ini terjadi di matriks mitokondria yang menghasilkan 6 NADH dan 4 CO2, 2 ATP, dan 2 FADH. Yang keempat atau yang terakhir adalah transport elektron. Proses ini terjadi di krista mitokondria. Di tahap ini terjadi pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP. Dan hasil akhirnya adalah 34 ATP dan 6 H2O. Setelah kita membahas katabolisme, selanjutnya kita akan membahas anabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan atau sintesis zat-zat sederhana menjadi zat kompleks. Contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Keduanya ini berakhiran sintesis. Karena sintesis artinya pembentukan atau bisa disebut juga dengan asimilasi. Kalau ada kata asimilasi berarti itu sudah pasti reaksi anabolisme. Kemudian anabolisme ini bersifat endoterm atau endergonik. Artinya adalah membutuhkan panas. Kalau katabolisme mengeluarkan panas, justru kalau anabolisme membutuhkan panas. Dan yang terakhir adalah anabolisme ini juga membutuhkan energi. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas. Kloroplas adalah organel di dalam sel tumbuhan yang di dalamnya terdapat klorofil atau zat hijau daun. Jadi, proses fotosintesis selain membutuhkan cahaya matahari, juga membutuhkan karbon dioksida dan juga membutuhkan zat hijau daun atau klorofil. Klorofil adalah salah satu bahan utama yang bisa melepaskan elektronnya yang akan dijadikan sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis. Reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis adalah CO2 plus H2O menghasilkan glukosa dan oksigen. Fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap.
Reaksi terang membutuhkan cahaya dan terjadi di bagian kloroplas yang mengandung klorofil. Kemudian, reaksi gelap justru berlangsung tanpa cahaya dan terjadi di dalam stroma. Kemudian kita lanjut ke kemosintesis. Kemosintesis adalah pembentukan bahan-bahan organik kompleks dari bahan-bahan anorganik sederhana, menggunakan sumber energinya dari bahan-bahan kimia. Biasanya yang melakukan proses kemosintesis adalah bakteri dan jamur. Dan yang terakhir akan saya tunjukkan perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis. Silahkan diperhatikan. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.